Ya, ya. Kira-kira kalau gitu dalam implementasi day to day-nya gitu. Ya, kan ada juga hadis tidak boleh berobat dengan barang haram, tapi kan satu-satunya obat kan boleh juga itu menyelamatkan Ya. nyawa. Nah, Mm-mm. Tapi itu mekanismenya tidak dengan jalan Maqasidus Syariah, itu dengan jalan rukhsah. Ya, mencari solusi itu tidak menggunakan teori Maqasidus Syariah kan? Itu dengan jalan rukhsah teorinya gitu. Ya. Ya, kan apa metode apa namanya? Dalil-dalil itu kan sebenarnya cara berpikir ya. Cara berpikirnya oh itu lewat jalan rukhsah gitu dengan kalau Maqasidus Syariah itu seperti apa gitu. Atau ada aspek lain dari yang mau didiskusikan? Saya kira itu Boleh. aspek yang dinamikanya terjadi ke depan gitu. Boleh. Sama Dari waktu kita, saya nggak tahu waktu banyak-banyak kasus, oh itu dari sisi ini, oh itu menggunakan teori Maqasidus Syariah gitu. Apa Mbak Rahmi? Silakan Mbak Rahmi. Terima kasih Pak Dokter. Saya agak mundur sedikit mengenai pengertian pengertian dari maqasid syariah itu. Eh, Kalau pengertian syariah itu kan ada yang mengatakan syariah itu adalah nas-nas yang Al-Quran maksudnya kan, nusus muqaddasah. Jadi syariah itu adalah nas-nas yang suci gitu. Jadi di dalam maksudnya di sini saya memahaminya kalau nas-nas yang suci itu untuk Al-Quran gitu kan. Nah, kalau kita mengarahkan pengertian maqasid syariah itu kepada Al-Quran, em, apakah seluruh isi Al-Quran itu bisa kita nalar atau bisa kita pelajari maksudnya apa, maksud Tuhan itu apa, dari menurunkan seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Saya patokannya ke pengertian syariah itu secara luas, Pak Dokter. Ya, Kalau orang syariah kan memahami syariah itu ya hukum, itu kan. Sementara ayat-ayat hukum itu sangat sedikit adanya di dalam Al-Quran itu. Apakah ayat-ayat yang tidak berimplikasi hukum itu tidak ada maqasid Allah di dalamnya, kan gitu. hmm, Itu yang ingin saya pertanyakan karena sebagian besar ayat itu justru tidaklah ayat hukum, dan sekali kalau Allah tidak punya maksud dalam memberikan menyampaikan ayat-ayat yang lain yang mayoritasnya bukanlah ayat-ayat hukum. hmm. Nah, itu saja Pak Dokter. Baik, nanti kalau nggak salah ada topik deh, topik siapa ya? Oh, cara menemukan Maqasidus Syariah. Topik siapa ya? Ada kalau nggak salah di Prof, video. izin Prof. Siapa? Siapa? Dok, saya nanti doknya Dalusmi. Good. Ya, kamu nanti topiknya itu ya, how to find Maqasidus Syariah gitu ya. Ya. Ya, Siap, Dok. nanti Siap. Mbak Rahmi, oh, biar Mbak Zizah Berat ini pertanyaan. mungkin udah kata-kata dari kepalanya tuh. Bagaimana cara menemukan Maqasidus Syariah gitu. Sisi lain dari Mbak Rahmi sendiri tentang makna syariah itu seperti saya katakan juga berevolusi, Mbak. Kalau dilihat kepada syariah, meskipun kata itu ada dalam Al-Quran, tapi dalam praktikalnya kita eh, apa namanya syariah itu kan how to behave ya, bagaimana orang Islam itu berperilaku. Be- Bagaimana cara berperilakunya itu ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ada di dalam pendapat-pendapat para ulama gitu. Nah, apa namanya? Saya kira bisa juga kita ajukan sama Mbak Azizah itu tuh, apakah maksud syariah itu tuh eh, bersifat tetap atau dari waktu ke waktu kita bisa memahami secara berbeda gitu. Atau kita bisa nggak berbeda pendapat dengan orang yang dulu mengatakan misalkan, oh maksud syariah itu ini, oh ternyata nggak itu, aku berbeda pendapat yang lain. Misalkan gini loh Mbak, eh, kenapa kira-kira apa maksud Tuhan melarang kita makan babi gitu? Menurut Mbak Rahmi, apa maksud Tuhan tuh, Mbak Rahmi? Maksud Tuhan melarang kita makan babi Ya, daging untuk babi deh gitu, menjaga. daging babi. Mm-mm. Tentu untuk kemaslahatan kita juga karena mungkin saja di Agak dalam spesifik bisa nggak Mbak? Kalau jangan kemaslahatan, spesifik gitu loh. butuh penelitian kayaknya kalau untuk wallahu spesifik. alam, wallahu alam.
Soalnya kalau aku kan mintain contohnya, kenapa Tuhan melarang kita mencuri? Itu kan karena Lah, mengambil harta orang hak lain orang lain. secara tidak clear gitu. Tapi apa yang maksud Dapat Tuhan melarang merusak ini? tubuh kita juga. Iya, iya. Apa yang maksud Tuhan? Ya, Kayaknya Bu ya. Dokter yang tahu itu. Kalau Teringat, Dia kalau teringat menurut jadi nulis itu saya, enggak kamu, Dwi? teringat Pak Dok, katanya almarhum Prof. Amir ya. Kenapa diharamkan kulit ikannya? Karena jantung yang bisa dicangkokkan ke jantung manusia itu adalah jantung babi gitu. Hmm. Jadi kalau kenapa diharamkan makan babi itu seolah-olah kalau sama jantungnya berarti kita kayak makan bangkainya manusia sendiri gitu. Kalau salah Prof. Amir itu Pak Dokter Tapi kan menjelaskan. kamu bisa juga Lutfi punya pendapat lain. Jadi Iya. maksud Tuhan melarang kita makan daging babi itu karena babi itu unsur-unsur dagingnya saya jantung gitu. Iya. Come on. Pasti Mbak Dwi enggak, pasti Mbak Dwi punya pendapat yang beda toh. prakteknya orang-orang yang makan daging babi malah mereka Lebih sehat. sehat-sehat aja. Padahal Iya. Nah, berarti enggak gitu. kalau menurut saya Pak Dok, ada Hmm. sebuah tujuan dari hikmatut tasyri' itu tidak sekedar yang gagas 5 hal usul khamsah itu saja. Artinya ada ya, kenapa dalam perintah Allah dalam Al-Quran itu selalu ada suatu kualifikasi diri yang diharapkan Allah. Umpama kalau ketika Allah memerintahkan kewajiban berpuasa, itu kan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Namun setelah itu di ujung ayat dalam surah Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun. Nah, takwa ini kan sebuah kualifikasi diri, artinya secara sistem keyakinannya malah diserukan pada orang-orang beriman. Jadi artinya puncak dari amaliyah lahiriah kewajiban beragama itu ada suatu hal yang sifatnya kualitas diri lah gitu. Maka kalau kaitannya tadi Pak Dok menanyakan apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan itu, ya Allah ingin lihat nih gitu. Kalau dalam ayat kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Jadi saya terlihat analoginya seperti di lampu merah kan. Orang sudah setuju nih, lampu merah tandanya berhenti, lampu hijau tandanya jalan, lampu kuning tandanya bersiap-siap gitu. Jadi ada seorang pengendara motor yang lewat di lampu merah, lalu dikejar oleh polisi. Lalu polisi hormat, Anda tahu bahwa lampu merah itu apa? Tandanya berhenti? Tahu Pak. Lalu kenapa Anda tetap terobos? Saya tidak melihat Bapak, kata dia. No, Ini analogi. artinya kan si Eka melihat Iya, itu dari aspek sufism. iya benar. Sufismnya. Kalau Anda orang hukum, enggak gitu dong jawabannya. Sufism itu kan surrounded to the God. Apa yang dikatakan aku tak peduli apa maksud Tuhan, yang penting aku taat. Itu kan aspek Iya, sufism. iya, iya. Karena saya lebih melihatnya ke sisi kualifikasi itu, Pak. Tapi kan Ada tujuan. maksudnya kan gini loh. Dari segi aspek hukum biasa, perintah itu pasti akan menghindari to avoid something bad gitu ya. Pasti itu. Atau maksud saya itu tuh ketika Anda dilarang melakukan sesuatu, itu tujuannya adalah menghindari sesuatu yang tidak baik. Pasti tujuannya itu. Tapi Iya. apa yang tidak baik itu? Atau Anda dilarang melakukan sesuatu atau disuruh melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Kan itu ya pasti dua itu kan dari teori hukum. Kalau kita ngomong di level hukum, pasti kita bisa inilah kita akan memiliki pertanyaan jawaban yang beragam, dan saya kira kalau Amin bisa mengatakan jawaban sesuatu, Mbak Azizah juga bisa mengatakan sesuatu, bisa jadi Mbak Husni mempunyai pendapat sesuatu yang oleh mereka tidak, tergantung perspektif keilmuannya. Saya kira sebagai dokter dia bisa menjelaskan kenapa daging babi itu dilarang oleh Tuhan. Ya. Tetapi sebagai guru mungkin lain lagi ceritanya, sebagai antropolog lain lagi ceritanya, sebagai sufism lain lagi ceritanya. Tapi nanti biar Ibu Nadiaul Husni yang bilang Siap, Dok. ya how to find maslahah dalam satu baik suruhan atau larangan atau diam aja gitu. Maksud itu diam aja tuh Tuhan nggak pernah ngomong. Tuh maksud Tuhan tuh misalkan gini loh ya. eh Ibu Rikarni, di dalam Al-Quran itu kan tidak ada kekerasan seksual ya.
padahal perkosaan maksud saya, padahal perkosaan itu salah satu bentuk pidana yang tapi pertanyaan itu kenapa ya nggak ada tindak pidana perkosaan di dalam Al-Quran? Itu kan Al-Quran diam gitu ya. Tapi kan kita bisa memberi jawaban kan. Sedangkan yang lunak aja dibilang Tuhan, apalagi yang sesadis itu gitu ya. Yang dilarang Tuhan kan berzina. Dari berzina itu tidak ada unsur kekerasan kan di situ ya. Like and like gitu. Itu aja dilarang Tuhan. Tapi kenapa Tuhan nggak pernah ngomong atau tindak pidana perkosaan? Misalnya itu kan pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi kita bisa jawab lah, ya kan? Karena saya kira pasti kita jawab. Tapi maksud saya itu tuh tentang ini maksud Tuhan apa? Saya kira kita bisa berbeda pendapat soal itu. Maksud saya itu tuh kita bisa mengajukan. Menurut saya ini, menurut saya ini, menurut saya ini, gitu. Saya kira valid aja gitu. Atau ada yang mendiskusikan dalam waktu 25 menit ke depan? Atau Mbak Zizah, ada yang dipikirkan? Kayaknya mikir deh. Enggak, semakin keren Islam itu Gitu. ya, Pak Dok. Sangat lembut sekali. Maksudnya, ya ibaratnya, ya lembut lah. Kayak jadi ingat ucapan dari Daharis kan, beliau ingat dari guru kita kenapa babi itu nggak boleh dimakan gitu. Kenapa sih babi? Ternyata agak sama kemiripannya dengan manusia. Mungkin bisa kalau kita makan babi, nanti keturunan kita itu gennya itu, karena kan banyak yang cangkok itu kan dari anatomi babi kayak gitu. Kepikirannya ke situ juga. Tapi mungkin Ibu Dewi, mana Ibu Dewi? Masih ada Bu Dewi? Bidangmu Bu Dewi Masih. orang medical. Ya, masih udah. Kamu mau komentar apa kenapa Tuhan melarang kita makan daging babi? Ya. Karena kamu orang medical seperti apa ya? Ya, sebenarnya gini, mungkin apa aja ya jawaban mungkin dibantu oleh Bu Rika nanti. Kalau kita lihat secara DNA, itu hubungan antara manusia dengan babi itu sangat dekat. Sehingga kalau seandainya ditransplantasikan organ dari babi, misalnya hati atau jantung belum ya, tapi seperti organ hati yang paling banyak, karena hati sebagai pusat metabolisme, ternyata reaksi penolakan dari manusia ini tidak seberapa. Maksudnya biasanya kan yang penolakan itu jadi kalau seandainya kita transplantasi biasa dari ibu ke anak atau dari kakak kandung ke adiknya atau dari pokoknya yang dekat lah. Nah, ternyata DNA antara babi dengan itu banyak yang sudah dilakukan oleh orang menggunakan misalnya katup aorta, katup trikospit dari jantung, katup jantung itu ambilnya dari katup jantung babi. Dan ternyata dalam tubuh yang dicoba untuk dicangkok tadi penolakannya cocok lah gitu. Berarti kalau kita bawa ke dalam segi karena DNA-nya sama, tentu kalau seandainya makan babi otomatis kanibal dong, makan sesama. Nah, begitu udah. Ya. Kita Ibu Rikarni mau nambah komentar Bu Rikarni. Makasih. Thank you ya Wi. Ya, sama-sama, dokter. Izin komen dong. Dari Bu Rikarni mau nambah kayaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih udah. Ya, barangkali saya yang itu aja sih yang sudah umum aja itu karena sudah diteliti itu kita tahu pada banyak media itu pada daging babi itu banyak apa Trichinella spiralis katanya kan. Lalu juga kandungan lemak lebih tinggi makanya cenderung
kandungan gitu. Lalu juga ada kandungannya itu yang sudah diteliti, nanti kandungannya amina heterosiklik, tentunya itu yang punya risiko akhirnya kanker kandung kemih. Lalu juga banyak di babi itu bakteri Yersinia yang sangat berbahaya kalau orang kena. Lalu juga apa kandungan-kandungan jenis hepatitis yang baru itu yang E. Kalau yang kita sekarang kan hepatitis A sama B gitu kan, yang sama C. Ternyata ada yang lebih berbahaya lagi yang bisa menimbulkan kanker hepar, itu virus E, hepatitis E itu sudah diteliti itu di luar negeri itu memang banyak pada babi gitu. Dan juga yang lain-lain juga banyak diteliti, kandungannya itu ternyata bisa meningkatkan orang sakit liver gitu. Jadi dari beberapa penelitian gitu. Jadi itu yang baru kelihatan bahwa ternyata dari babi ini lebih banyak menimbulkan penyakit, jadinya begitu sebenarnya akibatnya. Tapi kalau mengenai masalah DNA itu sebenarnya itu sih belum ada kejelasannya juga, karena rasanya sih DNA manusia sama babi itu kalau yang apanya ya tidak sama, ya tak berbeda, karena kalau tidak mungkin sama kan kita, dan mungkin juga tidak ada sih yang mengatakan bahasa sama, karena DNA itu kita itu kan asam amino, dia misalnya sangat banyak sekali urutannya gitu, asam amino. Dan mungkin kalau misalnya masalah apa, ada beberapa yang bisa dari itu mungkin tuh baru-baru uji coba misalnya, karena misalnya penggantian misalnya sebagian dari apa, dari organ tubuh gitu, tapi secara lengkapnya organ tubuh bisa pindah dari binatang ke manusia itu rasanya masih belum ada yang berhasil gitu. Ya. Maksudnya belum ada betul orang bisa dia hidup dengan jantung babi misalnya, itu kan belum ada. Mungkin baru segera perkiraan orang aja mungkin itu ya. Karena yang saya rasa mungkin kalau kita teliti memang lebih banyak menimbulkan penyakit barangkali baratnya daging babi tersebut, misalnya kalau dikonsumsi bagi manusia gitu mungkin, sehingga kenapa tidak dipilih aja daging yang membawa manfaat, mungkin dari situ barangkali di diambil, karena kan memang sama juga kayak yang haram-haram itu kan ada yang mungkin belum sampai diteliti, misalnya kenapa misalnya bercapit kepiting itu haram misalnya macam, maka sebenarnya belum belum diteliti secara lengkap, pasti ada dampak buruknya, Ya. kandungannya di dalamnya yang berbahaya, sehingga diharamkan bagi kita ya. Tentu keilmuan kita tuh terbatas, tidak seluas keilmuan Allah. Saya rasa mungkin dari kandungannya barangkali mungkin kenapa diharamkan. Dan tentu mungkin tidak mungkin pula terlalu rinci diterangkan sama Allah, karena sebenarnya kita kan kalau kita mempelajari tubuh kita ini kan kita tahu bahasa itu Allah tuh maha cerdas sekali ya kan, sampai molekuler segala macam ya. Semakin kita cerdas, semakin tahu kita bahasa kita itu sedikit ilmu kita. Ya. Maksudnya kan dibandingkan sama ilmu Allah. Jadi dari situ barangkali misalnya ilmu kita mengenai manfaat suatu daging, manfaat suatu buah, manfaat sayur segala macam, mungkin ilmu kita masih terbatas. Ya. Belum mungkin baru satu ilmu kita mungkin berjuta-juta sebenarnya yang belum kita ketahui mungkin, kalau jadi mungkin kita aja yang dituntut untuk lebih banyak melakukan penelitian misalnya, kenapa gitu. Terima Oke. kasih ya Pak Terima kasih Bu Dr. Rikarni. Terima Nida. kasih. Menarik toh, Ibnu Amin. Ya, siap dok. Menarik dari apa yang disampaikan oleh dua pakar kesehatan tadi, Ibu
Dokter Bu Dewi dan Bu Rikarni. Tetapi menurut saya persoalan keharaman daging babi ini ada dua aspek yang perlu kita lihat, gitu kan. Yang pertama aspek ta'akulinya. Nah, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita dari ahli medis tadi, apakah kesamaan DNA antara babi dan manusia atau mendatangkan penyakit segala macamnya, ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana seandainya ilmu pengetahuan bisa untuk mengatasi atau bisa untuk menghilangkan hal itu, gitu. Apakah bisa berubah status? Misalnya kalau selama ini dalam pikiran orang-orang awam, misalnya kan dapat pengetahuan cacing pita gitu. Apakah ketika cacing pita itu bisa dihilangkan akan menjadi status hukumnya babi itu menjadi halal? Iya. Nah, ini aspek ta'akuli yang saya lihat. Artinya jawaban-jawaban yang kita ungkapkan tadi adalah jawaban-jawaban yang bersifat logika, gitu kan. Tetapi ada aspek yang kedua yang harus jadi pedoman dasar bagi kita, seperti apa yang disampaikan oleh Udo tadi, bahwa darul mafasidnya yang diinginkan oleh Allah itu yang belum terungkap oleh kita, yaitu aspek ta'abudinya, aspek ibadah atau aspek kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu kesamaan lagi, misalnya kan ketika menyamak bersentuhan antara kulit manusia dengan anjing atau dengan babi, gitu kan. Mengapa harus dengan tanah, gitu kan? Apakah deterjen, pembersih segala macamnya pada hari ini tidak bisa mengatasi tanah, gitu kan? Andaikan memang ada yang sanggup untuk mengatasi lebih bersih daripada tanah, tetapi apakah menghilangkan bahwa menyamak itu tidak dengan tanah lagi? Nah, tetap juga. Nah, ini mungkin yang menurut saya, gitu kan, ini sebenarnya saya mengutip dan terngiang-ngiang ketika kita kuliah dengan almarhum Prof. Nasrun Harun, gitu kan, ketika beliau mengilustrasikan berbagai macam kasus, termasuk juga dalam persoalan maqasid syariah ini. Mungkin itu sebagai tambahannya, Do. Makasih. Assalamualaikum. Ya, satu seperti saya katakan tadi itu perspektif ya. Perspektif ahli, bidang ahlinya bisa memberikan penjelasan tertentu yang mungkin berbeda dengan ahli yang lain. Yang kedua, aspek waktu juga bisa jadi dulu tidak ditemukan, sekarang ditemukan, atau dulu sudah ditemukan, sekarang malah berbeda gitu, berbeda finding temuan-temuannya itu bisa terjadi gitu, karena kan seperti kata tadi itu hukum itu berevolusi. Temuan-temuan di bidang medis juga yang baru, yang lama juga gitu, ada temuan-temuan yang lain, malahan di kalangan ilmu-ilmu sosial juga kan ada temuan-temuan baru juga gitu. Para ilmuwan itu berbeda, jadi kita perlu memahami perspektif orang yang memberikan jawaban-jawaban. Ada yang lebih menekankan aspek sufismnya, ada yang lebih menekankan aspek praktikas hukumnya. Tapi kan dalam dunia hukum itu tuh tadi tuh asumsinya bahwa yang disuruh Allah itu pasti maksud Tuhan itu baik, yang dilarang Allah itu pasti maksud Tuhan itu ada yang dihindari sesuatu yang tidak baik. Itu kan aspek orang hukum berpikir gitu. Tapi itu tuh masih bisa dijelaskan ketika sesuatu seperti Bapak Ibu ketahui, yang dulu dilarang pada masa Nabi itu sekarang bisa jadi nggak dilarang. Yang dulu itu boleh, sekarang bisa jadi tidak boleh. Karena tadi itu kemaslahatan itu atau situasionalnya berganti-ganti. Tapi saya kira nanti dalam beberapa makalah ke ujung itu semakin kita lihat detailnya seperti apa, lalu bagaimana dinamika hukumnya, cara berpikir seperti ini tuh dalam hal apa saja bisa kita pakai karena metode berpikir yang lain itu kan masih ada beberapa metode-metode yang lain. Tapi memang seperti saya sampaikan bahwa maqasid syariah ini adalah salah satu cara berpikir yang populer di kalangan pembaharu Islam.
kalau ada yang mau bertanya, kita sampai jam 10 ya, jangan lama-lama ya. Masih ada 8 menit lagi kalau boleh. Ya, Dan sampai jam 10 ya. Ya. sampai jam 10 aja. Mungkin Izin, bukan Dok. bertanya, Pak Dok. Siapa dulu? Kayaknya Nidaul Husni deh. Monggo. Habis itu kamu. Ah, ya, makasih Dok. Artinya begini, Udo. Ketika kita membahas tentang memikirkan tentang apa tujuan pensyariatan, artinya sangat dimungkinkan masing-masing orang memiliki pikiran berbeda tergantung dengan pendekatan yang digunakan. Begitu, Udo ya berarti ya. Ya. Oke, siap. Setidaknya menurutku gitu, tapi itu jangan dikunci ya, yang dibungkus pikir-pikirkan, betul nggak sih gitu. Karena memang dari segi antropolog ya, misalkan karena saya banyak di antropolog, kenapa Tuhan itu melarang simple gitu untuk pembeda, Bu Rikarni? Untuk pembeda bahwa saya Islam tuh nggak makan babi gitu. Kenapa? Ya aku Islam gitu loh. Untuk pembeda. Jadi kayak kehidupan publik itu kejelasan Anda tuh Muslim nggak? I don't drink alcohol, why? I'm Muslim, gitu aja. Lalu kenapa kami? Ya Tuhan melarang kami gitu, gitu simpelnya gitu tuh. Kalau dari segi antropologi of food kan ada antropologi di antropologi makanan itu kan penting identitas, Bu Rikarni. Orang Hindu, Buddha mereka juga punya identitas makanan. Orang Buddha juga punya identitas makanan gitu loh. Orang yang enggak terbatas juga punya identitas makanan. Orang Islam juga punya menu-menu yang boleh dan tidak boleh. Kalau boleh semua, ngapain kita punya agama kan? Agama itu kan artinya to limit gitu loh. Kalau tapi kan itu cara berpikir antropologi, Bu Dewi. Antropologi itu maksudnya itu pasti untuk identitas. I am Muslim, I don't drink alcohol. I am Muslim, I don't eat pork. Clear kayak gitu itu. Karena memang enak betul tuh, sama dengan ini Aneka. Kenapa kamu harus pakai jilbab? Simpelnya bagi antropolog, I'm a Muslim. Jadi kelihatan tuh ketika di publik, oh she's a Muslim gitu. Di pesawat nggak udah nanya agamamu apa, kecuali kepada laki-laki. Ya toh? I'm Muslim kenapa? Kelihatan ininya gitu loh. sebagai identity. Simpelnya gitu. Sebagai identity gitu. Tapi itu kan yang bisa jelasin gitu hanya antropolog cara berpikirnya begitu. Karena kita ini di publik membawa identitas. Di publik kita membawa identitas kan? Baik laki-laki maupun perempuan gitu. Lalu identitas itu kita wujudkan dalam bentuk pakaian. Gitu. Nanti beda lagi tuh, misalkan lebih dalamnya misalkan saya lihat cara pakaian Mbak Azizah, Mbak Natul Husni dan Bu Rikarni, saya bisa menentukan di samping kalian as a Muslim sama dengan Mbak Rahmi, pasti ada pembeda. Modelnya berbeda, kenapa berbeda modelnya? Warnanya berbeda, kenapa modelnya berbeda? Ya toh, motifnya beda itu pasti karena ada sesuatu. Hobi, pemahaman, style, fashion, ekonomi, status sosial, itu bisa dijelaskan kenapa model jilbabnya berbeda-beda gitu. Dari segi antropologi identity gitu, dari segi itu saya bisa menjelaskan sebagai identitinya seperti itu. Media Eka Putra, monggo. Siap, Dok. Ini menarik nih. Tapi memang sedikit agak meloncat dikit, Dok. Udah. Jadi memang ada kaitan juga dengan planning untuk rencana proposal saya. Jadi kaitannya dengan maqasid syariah juga dan dihubungkan dengan lebih kepada kesadaran hukum gitu. Tapi bahwa nanti ada pendapat dekat ke sufism. Tentunya sufism di sini dalam arti lebih kepada awareness-nya itu. Saya contohkan dalam konteks ya usul khamsah yang Syatibi itu sendiri, bahwa di situ ada disebutkan hifzuddin, hifzul akal, hifzun nafs gitu. Terpeliharanya akal, terpeliharanya jiwa. Nah, secara konsep itu kan juga ditindaklanjuti oleh para ulama-ulama setelah itu sampai dengan masanya Jasir Auda. Cuma ada ruang di mana bagaimana sebenarnya agar objek hukum, dalam hal ini mukallaf, kita sebagai yang dikenai beban hukum itu, proses terpeliharanya akal
bagaimana terpeliharanya jiwa, bagaimana terpeliharanya agama itu kan nggak dijelaskan oleh para ulama. Hanya menggambarkan bahwa dari ayat ini loh tujuannya gitu, hikmah tasyri'nya gitu. Jadi dalam arti menurut saya maqasid syariah juga berbicara tentang isi gitu, substansi dari hukum. Jadi tidak hanya aspek-aspek legal formalnya saja, tapi juga ada sesuatu yang sifatnya insight. Barangkali itu Ya, yang pendapat saya. Terima Ya. kasih. Ya, saya kira nanti akan kebongkar beberapa contoh. Kalau kita lihat misalkan hukum dalam medical aspeknya gitu, perkembangan hukum-hukum medis gitu, itu kan kelihatan materi-materi seperti atau hukum-hukum ekonomi akan kelihatan materi-materinya seperti kan seperti katakan tuh hukum itu berkembang akibat zaman dan waktu, bisa jadi dia berevolusi. Saya percaya betul dengan evolusi gitu. Tapi bisa jadi seperti saya katakan itu bisa balik ke masa lalu juga. Saya mengatakan istilahnya reputasi ya. Dalam hal tertentu misalkan ya Ibu Dwi, dulu kita udah bicara di lokal yang lalu reputasi poligami. Ini sekarang agak pulih nih Bu Dewi ini. Kalau dulu masa Orde Baru itu menjabat nggak boleh gitu, kena bully terus, ya kan? Sama dengan reputasi single parent kan Afrizal. Sekarang para perempuan itu bangga mengatakan I'm a single parent. Kalau dulu kosakatanya janda kan agak negatif kan. Sekarang mereka menggunakan single parent gitu. Karena secara sosial menjadi orang tua tunggal itu positif gitu. Nah, itu kan kembali. Nah, sekarang yang sedang bangkit ini keluarga poligami ini sedang bangkit menurut saya. Orang mengatakan saya istri kedua dari suami saya, lalu dipajang fotonya gitu. Saya kira dalam 10 tahun yang lalu nggak Jadi mungkin lifestyle seorang ya. perempuan mengatakan saya adalah istri kedua. Tapi sekarang banyak yang bangga gitu. Karena Ke depan jadi reputasi di lifestyle publik, nih, Dok. ya banyak yang reputasinya. Dan jangan lupa awal ke-20, laki-laki yang hebat tuh laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Karena reputasinya tuh paling hebat gitu. Perempuan itu adalah perempuan yang sering cerai kan? Ya, abad Kayak ke-20 coba baca sejarah novel-novel Buya Hamka. Karena maksudnya cerai itu tuh dia Mbak ya. Kalau dia hanya kawin dengan satu suami saja Mbak, itu dibilang ada negatifnya makan ciri barandang gitu kan. Makan ciri. Satu ya, kok sama satu aja emang nggak ada yang lain gitu. Dan itu mudah ngusirin suaminya Mbak Aziza. Lemparin aja bajunya keluar udah pergi gitu. Lalu dia besoknya kawin lagi. Karena nggak perlu idah toh. Nunggu sebentar laki-laki dia. Jadi reputasi poligami itu paling awal abad ke-20 paling bagus. Mulai abad ke-19. Lalu kita merdeka menjadi pemerintah itu menjadi resisten terhadap keluarga poligami karena faktor penduduk, karena faktor education, faktor kesehatan gitu. Dan faktor-faktor yang lain gitu. Lalu masa Pak Harto sangat ketat. Tidak boleh hampir ada pejabat yang polygamous family. Nggak boleh ada. Lalu muncul reformasi, sekarang lebih longgar lagi. Malahan menteri membolehkan, malah menyemangati para laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu. Sedang pun nanti kita lihat periode selanjutnya dari presiden selanjutnya ini dibully apa enggak gitu. Misalnya yang seperti jadi dia ada unsur-unsur perubahan-perubahan dari perspektif antropologi hukum yang saya maksud itu. Nanti akan kita temukan saya kira di diskusi-diskusi selanjutnya. Kira-kira begitu. Baik, sudah jam 10:01 di jam saya. Ya. Terima kasih. Maaf saya menghabiskan masa-masa santai Anda di rumah dengan kuliah. Nanti kita lihat hari Sabtu bisa seperti apa gitu. Ya, saya fleksibel aja. Tapi saya akan katakan juga, oh saya nggak bisa lagi gini gitu. Kan Pak Dokter, guru kami, apapun yang dilakukan kami patuh. Jadi kalau secara tidak langsung, kalau Ija mikir, jadi Ija tertarik dengan ucapan Bang Ibnu Amin. Allah itu kenapa mengatakan seperti itu? Karena kita harus patuh pada Allah, itu aja intinya. Nggak ada lagi yang lain. Jadi Ija mikir, misalnya kayak gini, sampai sekarang mengenai masalah hukum ya Pak Dokter.
eh, mengenai anak sah itu, atau anak sekarang Indonesia mengatakan kayak anak zina dijadikan anak sah, atau ya nggak tahu itu suatu kemunduran atau suatu kemajuan. Tapi kalau ketika kita melihat untuk memelihara agama, nggak tahu lagi deh, sudah cukup. Tapi gini Mbak Ziza, guru yang baik itu menurut saya guru yang membolehkan muridnya berpendapat apa saja. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Mereka selalu berdebat dan tidak satu pun mereka satu pendapat. Kayak sang Imam Malik, ya silakan itu pendapatmu, aku kan pendapatku ini, gitu loh. Ketika Imam Syafi'i jadi guru dari Muhammad bin Hambal, tidak satu pun Muhammad bin Hambal yang setuju dengan Imam Syafi'i. Gitu. Mereka selalu berdebat gitu. Jadi kebebasan berpendapat sendiri itu kita junjung setinggi-tingginya, monggo gitu ya. Olehku sendiri itu ya aku hanya didengar lalu oh ya refleksi gitu. Oh, tidak mesti ngikutin aku. Lebih bagus itu tuh kita saling belajar gitu. Belum tentu yang aku katakan dulu, tapi lebih baik kita berpendapat nggak apa-apa kan, berbeda gitu. Oke. Siap, Dokter. Oke. Ya, Dokter. Terima kasih Nursal, Ya, sama-sama. Lutfi, Ya. Amin. Sama-sama dok. Bersama Dok. Terima kasih dok, luar biasa ilmunya. Mbak Dewi. Makasih dokter. Ya Pak Dokter. Terima kasih ya, selamat Saya menikmati mengucapkan malam terima kasih sampai besok banyak. Ya. pagi. Selamat Ya, terima kasih dok. Terima kasih dok. Salam. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Ketua. Izin ya. Si Junjung. Oke. Dah. Izin masuk wilayah si Junjung. Lagi di Junjung deh sekarang, lagi di Junjung Iya, tuh. lagi di si Junjung. Di mana? Media Eka Putra, Matt. Iya, udah. Di Kanwil kan? Balai Diklat udah. Ide Suara. Oh ya udah suara ya. Iya. Di mana? Biar Iji samperin mau apa?